Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas analisis unsur-unsur intrinsik dan pembahasan masalah sosial dalam cerpen Di Balik Langit. Kau Akan Bahagia karya Abdul Muammar. Di sini pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Nabila Regi dari kelas 3D. NPM 2310 6310 881. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Sini pertama ada sinopsis. Di Balik Langit Kau Akan Bahagia, karya Abdul Muammar ini mengisahkan seorang pria yang telah hidup selama 20 tahun sebagai manusia robot, terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak memuaskan. Suatu hari ia mengalami metamorfosis menjadi debu yang membuatnya terjebak dalam keadaan tanpa wujud fisik. Dalam keadaan ini, ia berusaha berteriak meminta tolong namun menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya. Ia merasa terasing dan menyesal atas pilihan hidupnya yang membuatnya terjebak dalam kesedihan dan frustasi. Saat terpuruk dalam pikirannya, ia melakukan dialog internal dengan berbagai bagian dirinya sendiri, mempertanyakan alasan di balik keadaannya. Ia teringat akan harapan dan impian yang pernah dimilikinya serta tekanan dari orang tuanya untuk memenuhi ekspektasi sosial. Dalam momen refleksi ini, ia berjuang untuk menemukan makna hidupnya dan berusaha keras untuk bangkit kembali. Di sini pertama kita akan membahas analisis unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Tema dalam cerpen Di Balik Langit Kau Akan Bahagia, karya Abu Muammar adalah pencarian makna hidup dan harapan di tengah keterpurukan. Hal tersebut terdapat pada kutipan, Tuhan, ia memelas, tolong kembalikan wujudku. Tidak masalah jika aku harus menghabiskan hidupku sebagai manusia robot. Kutipan ini mencerminkan keputusasaan tokoh yang merindukan kehidupan yang lebih berarti, meskipun dalam bentuk yang tidak ideal, ia memelas kepada Tuhan agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Lalu selanjutnya ada plot. Plot atau alur pada cerpen Di Balik Langit Kau Akan Bahagia, karya Abu Muammar adalah plot lurus atau maju. Terdapat pada kutipan, setelah 20 tahun menjadi manusia robot, tubuhnya berubah menjadi serpihan debu pada suatu siang menjelang sore. Kutipan di atas menunjukkan awal dari perubahan dramatis dalam hidup tokoh. Selanjutnya, yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Aku adalah seorang pria berumur 20 tahun tanpa nama yang mengalami konflik batin tentang hidup dan pekerjaannya. Terdapat pada kutipan, setelah 20 tahun menjadi manusia robot, tubuhnya berubah menjadi serpihan debu pada suatu siang menjelang sore. Kasur di dalam kamar kosnya penuh dengan debu tubuhnya. Ia ingin sekali bangkit dari tidurnya karena ia harus berangkat kerja, namun ia sama sekali tak bisa bangkit. Lalu yang keempat ada latar. Di sini latarnya ada latar tempat, waktu, dan latar sosial budaya. Latar tempatnya itu terdapat pada kamar kos yang kecil dan sempit, serta kantor tempat ia bekerja. Terdapat pada kutipan, ia menyapu kamarnya yang berukuran 3 kali 4 meter persegi dan berlantai ubin kusam yang menyerupai semen. Debu di permukaan lantai kamarnya cukup tebal dan banyak ketika dikumpulkan ke dalam pengki. Lalu selanjutnya ada latar waktu. Latar waktunya itu pada siang menuju sore hari. Ada jam 12, jam 15.35, jam 16, dan terakhir jam 16:15. Depannya itu ada di yang mencoba mengingat apa saja yang telah dilakukannya pada pukul 12. Ia menyapu kamarnya yang berukuran 3 kali 4 meter persegi dan berlantai ubin kusam yang menyerupai semen. Jam di dinding kamarnya yang retak-retak dan dipenuhi jalur semut menunjukkan pukul 15.35. Tisu-tisu kotor berserakan di tepi kasur. Ia harus tiba di kantor tidak lewat dari pukul 16. Lalu yang
Ketika tangisnya berhenti, jam sudah menunjukkan pukul 16.15. Hmm, Lalu yang terakhir latarnya adalah latar sosial, menggambarkan realitas sosial dan budaya melalui kehidupan tokoh utamanya yang penuh tekanan dalam menghadapi tuntutan hidup dan pekerjaan. Terdapat pada kutipan, kau lelah menjalani hidup, kau muak diatur-atur atasanmu, dimarahi, dibentak-bentak, bergegas ke kantor, dan melawan kemacetan, merangkap jadwal makan dan menahan selera ini itu demi menabung tak seberapa. Jangankan rumah, membeli ponsel baru pun kau tak sanggup. Kutipan jelas menunjukkan rutinitas dan keterasingan dalam pekerjaan. Pekerjaan tokoh digambarkan sebagai hal yang monoton dan jauh dari makna hidup. Terus selanjutnya ada sudut pandang. Cerpen di balik langit kau akan bahagia ini menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas, di mana narator berfokus pada pikiran, perasaan, dan pengalaman tokoh utama. Terdapat pada kutipan, ia mencoba berteriak meminta tolong. Ia berharap teriakannya dapat didengar oleh penghuni kamar sebelah, tapi ia segera sadar bahwa tidak mungkin teriakannya dapat didengar, sementara tak ada suara yang terdengar dari dalam kamarnya. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa yang digunakan itu penuh dengan metafora dan personifikasi yang menggambarkan depresi serta tekanan mental yang dialami oleh tokoh. Dapat pada kutipan menjadi debu tak kurang sialnya dibanding bermetamorfosis menjadi kecoa seperti yang dialami Gregor Samsa. Soal yang terakhir ada moral atau amanat. Amanat atau moral yang dapat diambil dari cerpennya adalah tentang kesadaran akan pentingnya menemukan makna hidup dan keseimbangan antara pekerjaan dan kebahagiaan. Cerpen ini menyoroti bagaimana seseorang bisa kehilangan arah jika hanya terpaku pada pekerjaan yang tidak disukai. Selanjutnya ada pembahasan masalah sosial dalam cerpen Di Balik Langit Kau Akan Bahagia karya Abdul Mummar. Terdapat beberapa masalah sosialnya, yaitu satu, ketidakberdayaan ekonomi. Tokoh mengalami ketidakberdayaan ekonomi yang mengurungnya dalam siklus kerja yang tidak memberinya kepuasan. Gajinya hanya cukup untuk kebutuhan dasar dan ia kesulitan memenuhi impian atau kebutuhan lainnya. Terdapat pada kutipan merangkap jadwal makan dan menahan selera ini itu demi menabung tak seberapa, jangankan rumah, membeli ponsel baru pun kau tak sanggup, dan yang paling parah, kau tak sanggup membayangkan harus berapa lama kau menjalani hidup seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, masalah sosialnya ada depresi dan keputusasaan. Dalam cerpen ini, tokoh sering memikirkan kematian sebagai pelarian dari kehidupan yang terasa kosong dan melelahkan. Tekanan pekerjaan dan ekspektasi keluarga menyebabkan ia mempertimbangkan bunuh diri meskipun tidak benar-benar menginginkannya. Terdapat pada kutipan, ingat dalam beberapa bulan terakhir kau sering memikirkan rencana bunuh diri. Kau lelah menjalani hidup, kau muak diatur-atur atasanmu, dimarahi, dibentak-bentak, bergegas ke kantor, dan melawan kemacetan. Lalu yang terakhir ada masalah sosial, kewajiban sosial terhadap keluarga. Yaitu memberikan uang kepada orang tua setiap bulan sebagai balasan jasa karena telah merawat tokoh dari kecil hingga besar. Terdapat pada kutipan, orang tuamu tak punya warisan apapun untukmu, malah orang tuamu berharap bahkan menuntut kau bisa menafkahi mereka, mengirimi mereka uang tiap bulan, membalas budi mereka karena mereka sudah membesarkan dan membiayai hidupmu sejak bayi. Menunjukkan adanya rasa kewajiban moral atau sosial yang menekan, yaitu bahwa tokoh diharapkan untuk membalas budi orang tuanya dengan cara mendukung mereka secara finansial. Hal ini menciptakan perasaan kesulitan karena tokoh merasa terjebak dalam kewajiban yang tidak seimbang dan mungkin saja membuat dia merasa terbebani. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.